Itu ada sebagian yang mengatakan semacam itu. Apa bedanya orang ngerti dan orang pintar? Kalau orang pintar, di situ di depan kita ada kotoran ayam. Anak pintar dan cerdas ditutupi pakai tisu. Cerdas. Tapi kalau orang ngerti, orang cerdas dan ngerti, kalau tadi hanya orang pintar, kalau orang ngerti, ada kotoran ayam dicuci dengan keikhlasan hati, dengan khidmah dan berbagi, mengecor pun dengan hati yang ikhlas, tapi dikritik oleh guru tapi beri tepuk tangan kepada kita semua. Inilah luar biasanya kalian yang melanjutkan ulama itu adalah para santri, bukan pengkritik dan bukan YouTuber, bukan pengkritik, bukan yang sering komentar. Bisanya adalah Ikhwan Maidu, bisane Maidu. Seperti bahasa Inggris, tetapi bahasa Inggris ala Jawa, is honor Maidu, padahal itu adalah bahasa Jawa, isone Maidu. Iswan Maidu, padahal isone Maidu. Itu sama dengan pada waktu kita praktek, Bu, carikan teman-teman, karena tidak ada titik dan tidak ada koma, dibaca Bu cari antem-anteman. Iswan Maidu dibaca isone Maidu. Itu ada di bokong-bokong antara Jawa dan Banyuwangi sana. Oleh sebab itu, laulal ulama lakana nasu kal bahari. Jika tidak ada ulama, maka manusia bagaikan hewan. Ada ulama saja seperti ini, apalagi tidak ada ulama. Dan sekarang para kiai baru jadi sasaran tembak orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang benci terhadap pondok pesantren. Ada kritikan bahwa kemunduran pondok pesantren karena pondok pesantren tidak mengajarkan ilmu astronomi, tidak mengajarkan ilmu menjadi astronot, tidak mengajarkan ilmu biologi, tidak mengajarkan ilmu kimia, tidak mengajarkan ilmu kedokteran. Ingat bahwa memang kalau bisa manusia itu seharusnya bisa untuk menguasai semuanya. Ilmu agama oke, ilmu astronomi oke, ilmu kedokteran oke, ilmu tukang batu oke, ilmu tukang kayu oke. Jadi semua ilmu dikuasai. Setelah ngaji nanti bertani, setelah bertani nanti tukang batu. Hanya 24 jam hanya mengamalkan ilmunya yang dikuasai. Akhirnya dia mati berdiri. Ini adalah jawaban yang cerdas kepada kita semua. Ingat bahwa kecerdasan santri diantaranya adalah menempatkan skala prioritas. Karena kita maklum dan kita merasa bahwa kita tidak mungkin untuk menguasai semuanya. Mala yudraku kulluhu la yusraku julluhu atau la yusraku kulluhu. Apabila kita tidak mampu untuk menguasai semuanya, jangan ditinggal semuanya. Apabila kita tidak mampu untuk menguasai semuanya, jangan ditinggal yang paling utama. Apabila kita tidak mampu makan sehari 3 kali, jangan tidak makan sama sekali. Maka carilah skala prioritas. Skala prioritas artinya apa?
ada ilmu yang wajib yaitu fardhu ain bagi seluruh umat Islam, ada ilmu yang namanya fardhu kifayah, ilmu primer dan ilmu sekunder. Inilah hebatnya pesantren, yaitu memprioritaskan ilmu yang paling fardhu ain dulu, yaitu ilmu yang menjadikan sahnya ibadah, ilmu yang menjadikan sahnya tauhid keimanan, dan ilmu yang menjadikan bersihnya hati kita. Itu ilmu yang harus kita kuasai. Kalau dibalik kita menguasai ilmu teknologi tapi ilmu fardhu ain tidak dikuasai, maka masuk pada Rasulullah, innallaha yubghidu kulla alimin fid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah membenci, memurkai seluruh orang-orang yang alim, pintar urusan dunia, pintar ekonomi, tapi bodoh dalam urusan akhirat. Yang kita kuasai bagaimana? Kalau bisa kuasai semuanya, kalau tidak bisa carilah skala prioritas. Kenapa? Karena di akhir zaman otak kita itu sungguh terlalu banyak virus-virus, khususnya virus yang ada di HP, masuk ke otak kita semua. Kalau dulu Imam Syafi'i melihat kitab semuanya langsung hafal, seperti di fotokopi. Bahkan katanya Imam Syafi'i agar tidak semuanya dihafal itu ditutupi dulu. Kenapa? Setiap melihat langsung hafal. Karena otak beliau itu tidak ada maksiatnya atau bersih dari maksiat, bersih dari dosa. Sementara kita saat ini terlalu banyak dosa. Rasulullah bersabda, innallaha la yu'ayyidu hadzal dina bi aqwamin la khalaqa lahum. Sesungguhnya Allah menguatkan agama Islam dengan kaum atau masyarakat yang tidak beragama. Contoh misalnya, kita dikatakan mundur dalam sains dan teknologi. Orang Islam tidak bisa membuat pesawat misalnya. Orang Islam tidak bisa membuat bus yang cepatnya luar biasa. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Sesungguhnya Allah menguatkan agama Islam dengan orang-orang yang tidak beragama. Biarlah pesawat dibikin oleh orang-orang Amerika, sementara orang Amerika kita semua tinggal membeli tiket 5 juta, 10 juta selesai. Bisa haji dan umroh, gak usah mikir membuat pesawat sampai otaknya ini atau kepalanya ini seperti Upin dan Ipin. Akhirnya terjadi apa? Kita bisa haji dan umroh tanpa kita berpikir menghabiskan waktu untuk membuat pesawat, sementara pesawat yang membuat adalah orang Amerika, tetapi mereka bisa setelah matinya dipastikan mereka masuk neraka karena mereka kufur dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hebatnya Islam, mengambil skala prioritas. Innallaha la yu'ayyidu hadzal din bi rajulin fajir. Allah menguatkan agama Islam dengan orang-orang yang pendosa. Orang-orang yang itu sholawatan, mereka diantaranya masih orang-orang yang penting atau suka mabuk. Orang-orang yang ikut sholawatan, mereka diantaranya adalah orang yang bertato. Kita hukumi, monggolah, yang penting mau sholawatan. Ini namanya hukum perantara, fiqhud dakwah namanya, bukan fiqhul ahkam. Bukan berarti kita menjustifikasi membolehkan orang untuk mabuk. Pada saat perang misalnya,
terjadi perang yang berani untuk mati duluan itu adalah para preman yang tahunan. Santri di belakang dulu. Dan apa? Usul kekuatan. Yang berani mereka yang tahunan. Ini menunjukkan bahwa Allah menguatkan agama Islam dengan orang-orang yang banyak dosanya. Jadi kalau seumpama kita mengadakan sholawatan, banyak preman-preman, banyak pencuri-pencuri yang ikut ngaji, tidak apa-apa. Berdasarkan hadis, innallaha la yu'ayyidu hadati birrajulil fajir. Kalian semua adalah orang yang cerdas. Kenapa saya katakan cerdas? Al-Qais man kana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan kematian. Kalian semua demo, misalnya demo Trans 7 misalnya. Tidak ada yang tawuran antar sesama, tidak ada. Itulah hebatnya santri. Dan kita tidak pernah mendengar tawuran antar pesantren, tidak ada. Tetapi kalau di luar pesantren, tawuran itu sudah menjadi hal yang biasa. Dikatakan bahwa kenapa sih pesantren melakukan sesuatu hal yang negatif sedikit langsung viral? Karena pesantren tidak terbiasa melakukan hal yang buruk, melakukan sesuatu yang buruk sekali langsung viral. Tetapi kalau di luar pesantren yang sudah terbiasa melakukan sesuatu keburukan, mereka membuat dan melakukan keburukan tidak viral karena sudah menjadi pengalaman setiap hari. Beri tepuk tangan kepada bangsa. Coba kita lihat terakhir ini. Kita lihat halaman 111. Kita baca satu, yaitu halaman 111. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Oh
untuk diperhatikan, dan kelihatannya hal ini jarang orang membahasnya. Setiap saat kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, pelihara kami dari siksa api neraka. Perhatikan titik pembahasan utamanya adalah waqina adzabannar, agar nanti kita bisa terbelalak bagaimana kita harus menempatkan skala prioritas. Ada orang yang mengatakan pelajaran agama, pelajaran umum harus seimbang. Kita pikir dulu bagaimana kita menyeimbangkan sementara kita hidup di dunia yang sebentar. Mereka tinggal di dalam neraka jahanam berabad-abad lamanya. Orang yang disiksa oleh Allah, orang-orang kafir, orang-orang munafik itu berada di dalam jahanam berabad-abad lamanya. Firman Allah di dalam surat An-Naba mengatakan, labithina fiha labithina halikodomang wong kabeh fiha ing dalam jahannam ahqaba ing dalam piro-piro mongso. Mereka tinggal di dalam jahanam berabad-abad lamanya. Yang kita bahas apa? Al-Ahqaf adalah 43 hukum. Lihat halaman 117. Halaman 117. Nanti yang bisa menjawab dari Ahqaf jumlahnya berapa, nanti ada cerdas cermat. Saya beri hadiah 1 anak 100.000. Dan saya tunjuk 4 anak. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Apakah sekarang itu Ahqaf itu jumlahnya yang ada di bawah itu? Saya bacakan dulu halaman 116. Al-Ahqaf adalah 43 hukum. Setiap hukum adalah 70 kharif atau musim gugur. Setiap kharif adalah 700 tahun. Setiap tahun terdiri dari 360 hari. Dan setiap hari setara dengan 1000 tahun. Besok di akhirat itu sehari 1000 tahun. Hafalkan mulai sekarang juga. Yang ada di paling bawah itu hafalkan, yaitu jumlahnya 788.520.000.000 tahun di dunia. Hafalkan sekarang, nanti pada saat dibuka kuis yang mendapatkan, yang bisa menjawab satu orangnya 100.000. Kita lihat tabel. Sehari di akhirat jumlahnya berapa? 1000 tahun di dunia. Kalian umur 100 tahun di dunia, berarti tidak ada 1/10 dari sehari di akhirat. Atau umur kita 1/10 di satu hari di akhirat. Karena apa? Sehari 1000 tahun. Setahun 360 hari. Berarti jumlahnya setahun di akhirat berapa? 360.000 tahun di dunia. Kita bayangkan, kita hidup yang hanya 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun, kok dikatakan kita harus menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat. Dan bagaimana seimbang?
Kita hidup hanya 100 tahun di dunia, sementara di akhirat selama-lamanya satu hari sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau mereka mengabaikan urusan agama, itu adalah orang yang paling bodoh di dunia dan di akhirat, bukan hanya di dunia. Satu kharif 700 tahun berarti 360.000 kali 700 jumlahnya 252 juta tahun di dunia. Satu hukum 70 kharif berarti 252 juta kali 70 jumlahnya 17.640 juta tahun di dunia. Akab 43 hukum jumlahnya 728.520 juta tahun di dunia. Dihafalkan kira-kira setengah menit, terus ditutup, nanti diberi kuis berapa akab, nanti yang jawab siapa, tunjuk jari, satu anaknya 100.000, kita tunjuk 4 anak, 2 putra, 2 putri, dipimpin oleh Kang Alwan. Silakan untuk dipelajari setengah menit. Diinginkan. Alhamdulillah. Oke para hadirin, agar suasana semakin hangat dan penuh dengan semangat, waktunya kita masuk ke sesi kuis berhadiah. Silahkan dihafalkan, disiapkan, tetap fokus, cepat-cepat angkat tangan, karena insya Allah hadiahnya penuh berkah dan insya Allah penuh dengan manfaat. Silahkan. Sudah ada setengah menit ya. Kitabnya ditutup dengan pimpin. Kalau itu siap, langsung uangnya diberikan satu anak 100.000, nanti bisa digunakan untuk membeli esto. Monggo dari para hadirin 4 peserta, silakan. Yang pada siap? Oke. 2 putra, 2 putri. Silakan dari peserta putri. Monggo dari peserta putra. Nggih, monggo silakan Bapak. Saya yang memberi pertanyaan, akaf itu jumlahnya 43 hukum sama dengan berapa? 758.520 juta tahun di dunia. Benar kan? Benar, beri tepuk tangan. Kalau diberi pertanyaan yang sama langsung dijawab silakan. Ayo Kang Alwan. 758 miliar 720 juta. Salah. Ternyata kurang tepat. Ganti putri. Grogi. 5. 785 miliar 520 juta tahun di dunia. Ternyata kurang tepat juga. 758 miliar 520 juta tahun. Hidup. Iya, beri tepuk tangan. Masih berapa? Masih 2 putra. Dua. Ini. Monggo 2 peserta lagi, putra 1, putri 1, silakan. Dengan Mas
Yang ganteng, jangan. Oke, silakan. Yang belakang dulu. Cek 758 miliar 527 juta 520 juta hidupnya. Salah. Ternyata tepat. Beri 100.000 ya. Monggo kota terakhir dari peserta putri, dengan silakan. Ayo, pertanyaannya sama. 758 miliar 520 juta di dunia. Juta apa? Juta tahun di dunia. Benar, beri tepuk tangan kepada bapak yang benar. Artinya apa? Coba diperhatikan. Orang masuk di neraka labisina fiha ahqaba, itu sebanyak dan sejumlah berapa? 758.520 juta tahun di dunia. Na'udzu billahi min dzalik. Oleh sebab itu Allah memberikan kepada orang-orang mukmin, rata-rata orang mukmin itu miskin di dunia. Karena apa? Agar mereka kaya di akhirat nanti. Alhamdulillah. Rata-rata orang kafir itu kaya di dunia. Tujuannya apa? Agar besok di akhirat itu mereka tidak bisa menuntut karena sudah diberikan semua nikmat yang ada hanya di dunia. Yang paling utama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia berlimpah harta untuk sedekah, hidup di akhirat kita masuk surga. Alhamdulillah. Halaman 121 diadakan kuis sama dengan tadi, 2 laki-laki, 2 perempuan. Hafalkan yang paling terakhir di bawah. Lihat, jahanam panasnya 70 kali api dunia. Sa'ir panasnya 70 kali neraka jahanam. Berarti 70 kali 70 jumlahnya berapa? 4.900 kali api dunia. Utama 70 kali neraka sa'ir. Lava 70 kali neraka hutama. Sakor 70 kali neraka lava. Jahim 70 kali neraka sakor. Hawiyah 70 kali neraka jahim. Jumlahnya 8.435.430 juta kali api dunia. Na'udzu billahi min dzalik. Semoga Allah menjaga kita dari api neraka. Hafalkan setengah menit. Setelah setengah menit ditutup kitabnya, kita adakan kuis seperti tadi. Kita ambil 3 dari putra, 3 dari putri, yang semuanya berjumlah 1 juta. Alhamdulillah. Ayo kenalan dibantu sambil berselawat yuk, kita berselawat. Alhamdulillah. Oke, baik, kita masuk ke sesi yang kedua. Mungkin sedikit pertanyaan yang sedikit lebih berat ya. Di sini ada 6 kota, 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Mungkin
Dari peserta putra silakan siapa cepat di hadapan. Oke baik, mungkin dari adik yang itu sama bapak yang baju putih, ini sama yang sampingnya baju putih bapak. Monggo silakan. Sudah, setengah menit sudah ditutup, didirikan. Monggo silakan sama satu lagi bapak yang Perkenalkan namanya siapa, kelas berapa. monggo bapak yang baju putih dan hitam silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Wahid dari Subhanallah Sufi kelas sudah 3 ya. Pertanyaannya, Hawiyah 70 kali tenaga jahil berarti berjumlah berapa? 8.235.430 juta kali aku bunuh. Beri tepuk tangan yang semangat. Peserta kedua dengan pertanyaan yang sama. Ayo. 8.235 miliar. Namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solihuddin dari Kota Probolinggo. Ayo. Jawabannya 8.235.430 juta api neraka. Beri tepuk tangan semangat kepada saudara kita yang telah menjawab dengan Api benar. neraka. Masih ada 4. Ayo. Nama saya Muhammad dari Abibusi. Ayo, langsung dijawab. Perbandingan api jahat dan api di dunia yaitu perbandingan 8.235.430 juta kali api neraka. Betul. 3, ayo. Mungkin 3 dari peserta putri silakan. Mbak yang paling depan silakan yang silakan 1, 2-nya substitut ya. Yang mbak tengah pakai kacamata silakan. Sama yang paling belakang. Mbak yang sendiri, yang di tengah sendiri. Dia jalan. Nah. Monggo silakan. Langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ayu, asalnya dari Malang. Jawabannya 8.235.430 juta kali api dunia. Benar. Beri tepuk tangan yang meriah. 3, berapa? Masih berapa? 2 ya? 2 ya. Perkenalkan, nama saya Anzila Nabila Harisma, asalnya dari Jember, dan jawaban saya 8.235 miliar. Ulangi. 8.235.430 juta kali api di dunia. Benar. Beri tepuk tangan semangat. Terakhir. Nama saya Nisa Hayunisa dari Jawa. Jumlahnya 8.235.430 juta kali api di dunia. Beri tepuk tangan yang semangat. Masih selesai ya? Masih tidak selesai.
Ini tujuannya apa? Titik tekannya bahwa ternyata kehidupan di akhirat itu selama-lamanya, dan di dalam neraka dan dahsyatnya api neraka yang begitu dahsyat. Untuk apa? Untuk kewaspadaan kita. Dari kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.